Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kami Sahabat Permata menyapa Mauludin Akbar dalam acara Saprahan. Sahabat Permata berbagi kisah dan teladan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai aktivitas kita, melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan kita. Semoga setiap aktivitas, setiap amaliyah yang kita kerjakan jadi bagian dari wasilah hadirnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang insan permata nilam yang namanya kita sebut siang dan malam, yang mengeluarkan manusia dari dunia yang kelam menuju cahaya bernama iman dan Islam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Khusus kita yang hari ini sedang menikmati acara Saprahan jadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama berbagi kisah dan teladan dengan tema Tengoklah ke dalam dirimu. Sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini seringkali kita begitu kuat, kita begitu pandai dalam melihat diri orang lain. Kita begitu pandai mengoreksi, mengomentari, melihat aib dan kesalahan orang lain. Namun, terkadang kita lupa untuk mengoreksi, untuk melihat, untuk menengok segala aib dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Terkait dengan hal tersebut, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami berbagi kepada sahabat Permata semuanya untuk meneladani sebuah kisah yang dikisahkan terkait dengan kisah Imam Hasan Al-Basri yang kami ambil dari tulisan Hikmah dari Timur yang menceritakan bahwa pada suatu ketika Imam Hasan Al-Basri sedang berdiri di tepi sungai. Beliau melihat bagaimana keadaan sungai pada saat itu. Beliau merenungi bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di saat beliau melihat di tepi sungai tersebut duduklah dua orang yang berlainan jenis kelamin, seorang pria dan seorang wanita yang sedang duduk berduaan tanpa ada orang lain di sampingnya. Dan terlihat pula oleh Imam Hasan Al-Basri di samping mereka berdua ada sebotol minuman yang bertuliskan bahwa minuman itu adalah termasuk minuman yang dilarang. Sebuah minuman yang memabukkan. Sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melihat kedua orang tersebut yang di sampingnya terdapat minuman yang diharamkan, maka terbesit dalam hati Imam Al-Basri. Sungguh celakanya kedua orang tersebut berduaan di tempat yang sunyi, sedang melakukan perbuatan maksiat, ditambah dengan meminum minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah beruntungnya diriku ini yang selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengerjakan, melakukan hal-hal yang seperti mereka lakukan. Sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lama kemudian maka muncullah sebuah perahu yang sedang ditumpangi oleh 7 orang, dan di saat akan merapat perahu tersebut mengalami sebuah musibah. Perahu mereka tenggelam dan ke-7 orangnya juga ikut tenggelam bersama dengan perahu tersebut. Melihat kejadian tersebut, maka pemuda yang tadinya duduk dengan seorang wanita itu langsung terjun ke sungai tersebut untuk memberikan pertolongan dan menyelamatkan orang-orang yang sedang mendapatkan musibah tersebut. Qadarullah, pemuda tersebut pun berhasil menyelamatkan 6 orang
dari 7 orang yang sedang mengalami musibah tersebut. Dicarinya lagi yang 1 orang, namun tidak mampu untuk ditemukan oleh pemuda tersebut. Maka pemuda tersebut pun mendekati Imam Hasan Al-Basri yang sedari tadi berdiri melihat apa yang ia lakukan. Pemuda itu bertanya dan mengungkapkan sesuatu pernyataan kepada Imam Al-Basri. Wahai Imam, kau tentu orang baik, dan aku telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan 6 orang. Tinggal 1 orang yang belum dapat aku selamatkan. Silakan, engkaulah yang menyelamatkan 1 orang tersebut, karena engkau adalah orang baik. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengar ungkapan tersebut, maka tersentak dalam hati Imam Hasan Al-Basri bahwa tadinya dia mengira bahwa pemuda tersebut adalah seseorang yang tidak bermanfaat, seseorang yang melakukan perbuatan maksiat. Namun alangkah terkejutnya beliau, di luar dugaan pemuda tersebut mampu menyelamatkan 6 orang yang sedang mendapatkan musibah pada saat itu. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemuda itu pun kembali melanjutkan, wahai Imam, kemungkinan engkau menyangka bahwa kami sedang berduaan di sini melakukan perbuatan maksiat. Dan ketahuilah bahwa yang bersama denganku itu adalah ibuku. Dan botol minuman yang ada di samping kami adalah minuman air putih biasa yang memang botolnya adalah telah dibersihkan, berasal dari botol minuman yang memabukkan. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda itu pun menyampaikan, silakan Imam selamatkan 1 orang yang belum dapat saya selamatkan, karena saya telah menyelamatkan 6 orang yang mendapatkan musibah. Imam Hasan Al-Basri pun menunduk malu seraya berkata, wahai pemuda, sesungguhnya aku telah berseuzon kepada engkau, dan sesungguhnya saat ini akulah yang ingin minta bantuan kepadamu. Berikanlah pertolongan kepadaku, sebagaimana engkau dapat memberikan pertolongan menyelamatkan 6 orang yang pada saat itu mereka sedang mendapatkan musibah dari perahu yang mereka tumpangi. Dan saat ini bantulah saya untuk menyelamatkan diri saya dari tenggelamnya diri saya atas perbuatan kesombongan dan keangkuhan yang ada dalam hati saya, yang selalu merasa bahwa saya jauh lebih baik daripada orang yang ada di sekitarnya. Maka pemuda itu pun menyampaikan dan berkata, semoga Allah mengabulkan permohonan dan memberikan ampunan atas apa yang Tuhan telah sadari tentang keangkuhan dan kesombongan yang Tuhan rasakan. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya dalam kehidupan ini seringkali kita melakukan hal yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kita seringkali berupaya untuk mengoreksi, berupaya untuk mengomentari, bahkan berupaya untuk menjadi hakim bagi orang lain. Namun kita seringkali lupa untuk mengoreksi, untuk mengevaluasi, dan menghakimi diri kita atas segala dosa, aib, dan kesalahan yang kita lakukan. Dan ketahuilah bahwa semua itu berasal dari hati kita. Maka sungguh tepatlah jika Rasulullah SAW berpesan kepada kita bahwa inna fil jasadi mudghah, dalam diri kita, dalam jasad kita itu terdapat 1 gumpal daging, idza saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau dia baik, maka baiklah semuanya, dan apabila dia buruk, maka buruklah semuanya. Ala wahiyya al-qalb. Dan ketahuilah bahwa itu yang dinamakan dengan hati. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan hati kita menjadi hati yang qalbun salim, hati yang senantiasa menyadari setiap kesalahan, kehilafan yang kita lakukan, dan hati yang senantiasa mampu berhusnuzon kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang maha kuasa dan maha bijaksana dalam menghakimi setiap hambanya.
Oleh karena itu, di akhir bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak istighfar, kita perbanyak mengevaluasi diri kita. Karena sejatinya, jika kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan dua keistimewaan. Yang pertama, kita akan mendapatkan bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita, baik berupa harta, berupa kekayaan, maupun berupa ilmu yang Allah titipkan kepada kita, akan senantiasa diarahkan kepada kebaikan, akan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah dari istighfar yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan istighfar yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap permohonan, akan mengabulkan setiap permintaan yang kita inginkan dengan wasilah istighfar yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesuatu yang Allah titipkan kepada kita yang diberkahi dan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, maka kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang bersih dalam hatinya, orang yang senantiasa mampu melakukan setiap kebaikan, dan kebaikan-kebaikan lainnya menjadi sebuah kebaikan yang memberikan kebermanfaatan bagi diri kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya, kami sahabat Permata menyapa Maulidin Akbar, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dari para sahabat Permata sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Akhirul kalam, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di program Saprahan berikutnya. Sahabat Permata, berbagi kisah dan teladan.